bisa berjumpa Pak Ivan setelah beberapa proyek yang lalu kita janjian untuk melaksanakan proses coaching ya Pak Ivan. Mungkin memiliki satu permasalahan di saat melaksanakan pembelajaran begitu ya Pak Ivan. Pak Ivan, kira-kira permasalahan itu apa Pak Ivan yang menjadi kendala sehingga Pak Ivan meminta saya untuk melakukan proses coaching? Kalau ditelusuri secara proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tentunya kami dari guru sudah menyiapkan yang namanya perangkat yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ya. Salah perangkat mulai dari rencana pekan efektif, program semester, modul, juga jurnal dan lain-lain sudah kami siapkan. Dan ternyata dalam pelaksanaannya di dalam kelas terutama saya itu ada sedikit kendala, kesulitan adalah ini menarik perhatian anak-anak, sehingga bagaimana apa yang menjadi pikiran saya, bagaimana supaya saya bisa menarik perhatian anak-anak ketika di kelas menyampaikan materi apa yang akan saya sampaikan, sehingga anak-anak itu ketika bisa terfokus pada saya, otomatis kan perjalanan proses pembelajaran itu kan lancar. Iya. Berarti selama ini yang terjadi pada saat proses pembelajaran mungkin kurang adanya perhatian dari anak-anak ya dalam pembelajaran itu. Berarti kira-kira maksudnya itu begini, gimana? Perhatian anak-anak itu mudah teralihkan. Oh gitu ya. Mudah teralihkan. Sebentar terpecah lagi pikiran dia. Apalagi mungkin ada sedikit suara apa di luar kelas, itu gampang sekali mempengaruhi perhatian anak-anak. Iya. Artinya fokusnya mereka tuh cuma beberapa saat saja gitu. Iya. Itu tantangannya. Iya. Untuk mencari perhatian anak-anak. Iya. Planningnya Pak Ivan, rencananya Pak Ivan untuk mengatasi itu apa ada satu rencana yang kira-kira untuk memancing mereka supaya mereka tuh tertarik dan lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran itu, kira-kira apa rencana? Sebelum saya melakukan itu, tentunya saya melakukan riset, melakukan riset dan juga melakukan komunikasi, konsultasi baik dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat, dan juga melibatkan juga di guru bimbingan konseling. Oh iya. Apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga anak-anak ini kok mudah sekali terpecah konsentrasinya. Ternyata memang karena lokasinya itu memang di pedesaan, dan anak-anak itu sangat tergantung dengan yang namanya smartphone dan sering bermain yang namanya sosial media. Kalau terkait itu anak-anak itu sangat sangat sering bersentuhan. Ya, disitulah saya bagaimana supaya saya menciptakan suasana yang lebih menarik atau minimal menyaingi lah apa yang ada di smartphone mereka. Jadi sehingga apa? Karena terus terang aja ketika ada waktu luang itu bukannya membaca atau apa, utama kalau di rumah itu juga malah smartphone yang dipegang. Tapi untuk saya sebagai pengajar dan memberikan pengajaran di ruang kelas itu ada rencana, ada metode sendiri, ada rencana trigger sendiri. Di antaranya adalah yang awalnya anak-anak itu dipanggil dengan namanya aslinya, saya mencoba menarik perhatian mereka melalui audio. Karena saya melihat anak-anak saya itu banyak yang tipenya audio. Jadi makanya saya merubah nama itu sesuai dengan apa yang mereka suka ingin. Misalnya mengganti namanya menjadi nama tokoh pendidikan, tokoh pahlawan. Ada juga kalau misalnya tidak ada, ya bisa artis yang menjadi artis idola mereka. Karena kalau saya rasa kalau kita berusaha masuk ke dunianya mereka, insya Allah kita bisa menarik perhatian mereka.
Terus untuk prioritasnya itu apa, ada prioritas tertentu untuk hanya sebagian siswa dulu lebih dahulu, apa langsung global Pak rencananya? Kalau itu nanti pertama kalinya akan dicobakan di kelas dulu, secara satu rombongan satu kelas langsung. Dari situ kita akan menilai seberapa signifikan apa yang sudah akan kita lakukan. Kalau memang responnya bagus, kita lanjutkan, kita kembangkan. Terus rencananya kapan Pak dimulai? Rencana ini kan sudah kemarin sudah ada beberapa pertemuan ya kan, pertemuan di kelas, tentunya akan dilanjutkan. Setidak-tidaknya dibutuhkan waktu sekitar 1 mingguan lah ini akan dilaksanakan. Untuk rencana pelaksananya itu apa, Pak Ivan itu memakai nama-nama artis terlebih dahulu, apa langsung modifikasi Pak, mencampur antara artis, antara mungkin nama pahlawan, mungkin gimana? Saya pertama ini saya berikan kebebasan kepada anak-anak, karena ini kan berfokus pada anak-anak. Kalau saya nanti malah saya yang membimbing, apa yang menentukan, itu mereka kecenderungannya kemungkinan tidak akan efektif apa yang akan saya lakukan. Jadi biarlah mereka yang memilih. Cuma saya memberikan ini aja arahan. Jadi bebas, boleh tokoh nasional, boleh tokoh dunia, boleh artis. Kalau memang mau gimana lagi kalau memang nggak ada yang mereka tokohkan, yang idolakan dalam dunia selain artis misalnya. Kira-kira Bapak, untuk mendukung program Bapak Ivan itu kira-kira siapa saja yang kira-kira bisa untuk memberikan support Pak, terbaik untuk kesuksesan program yang Bapak Ivan rencanakan? Yang jelas teman sejawat Pak, itu yang paling dekat, teman sejawat, karena kendalanya bersama. Jadi apa yang akan dilakukan itu bisa menjadi pilot project kecil-kecilan awal gitu ya. Jika memang bagus, akan dilanjutkan menggunakan. Kalau memang kurang signifikan, kurang berpengaruh, berarti harus ada hal lain. Oh ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, seberapa yakin persentase Pak Ivan akan sukses rencana ini? Keyakinan saya masih optimis 100%. Ya. Karena kita melakukan itu diawali dengan yang namanya sharing, konsultasi, riset dulu, riset kecil-kecilan, mendalami dulu. Jadi saya yakin pasti ada efek positifnya. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ivan ya. Sekarang ya kita langsung, Pak Ivan kan ada kelas lagi. Pada kelas, ya. Boleh kalau untuk dicoba awal, oke. Gimana kalau kita langsung melaksanakan proses observasi? Oke, siap. Oke, siap. Ditunggu ketemu di kelas Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semangat pagi. Baik. Mantap. Untuk ketua kelas agar memimpin teman-temannya berdoa. Silakan berdoa, dimulai dengan selawat nariyah, kemudian doanya. Masih hafal kan? Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa, mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin Tanalu bil qadu wa tanfaridu bil qurabu wa
Berikutnya langsung saya absen aja ya, atau saya tanyakan. Ini lengkap apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yazid. Ada yang tahu? Ada yang dekat rumahnya? Yazid. Nggak tahu. Sakit apa gimana? Apa izin? Yazid ya. Sudah berapa hari dia tidak masuk? Hari ini saja. Tolong kalau ada yang dekat rumahnya nanti dilihat ya. Kalau dia sakit, kalau memang sakit ya dijenguk ya. Kita akan menuju kepada materi kita kali ini. Apa yang akan kita pelajari bersama? Oke. Masih ingat nggak dengan pertemuan yang kemarin? Pertemuan yang kemarin di sini kalian menuliskan. Masih ingat nggak? Masih ingat? Apakah sudah lupa semua ini? Jangan-jangan. Enggak kan? Mana suaranya? Masih ingat? Masih. Oke, ini Pak Guru pegang ini hasilnya kemarin. Jadi kesimpulan kemarin yang kita ambil bersama yaitu adalah peran rumah tangga luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga luar negeri memiliki beberapa peran berikut. Satu, membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain atau perusahaan asing. Yang ketiga, mendirikan dan menjadi anggota organisasi perdagangan internasional. Yang keempat, menanamkan atau menginvestasikan modal ke luar negeri. 5, mengundang investor asing untuk menanamkan modal ke dalam negeri. Yang keenam, menjalin kerjasama antar negara untuk mencegah dan mengatasi penyelundupan barang. Itu yang kita ambil kesimpulan kemarin. Nah, kompetensinya adalah apa? Nah, jelas tulisannya di depan? Jelas ya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ada yang bisa baca dari sini? Silakan. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik yang harap dapat menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui prestasi kelompok, sehingga peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan mulai prestasi menggunakan model pembelajaran program Based learning. learning dengan teknik group investigation dengan dapat. Selain itu diharapkan peserta didik juga dapat menghubungkan sikap menghindari kesabaran Tuhan, sikap gotong royong dan berani mengemukakan pendapat. Terima kasih. Cakep. Oke. Di sini Pak Guru meminta kalian mengamati kembali gambar, terus masing-masing kelompok melakukan investigasi dan berdiskusi ya. Sudah saya kasih pulpennya tadi ya. Silakan yang jadi penulisnya siapa? Silakan. Jadi tulis kelompok 1, 2, 3. Tulis kelompok 1, 2, 3 dan anggotanya siapa saja. Jadi dari ini Pak Guru akan melakukan penilaian terhadap kalian. Sejauh mana kalian bisa mengamati gambar dan menghubungkannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Siap ya? Itu. Jadi kalian mengamati gambar lagi ya. Peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Ditulis. Ya ini. Apa? Yang di atas? Ya. Berarti ditulis jawabannya. Peristiwa apa? Silakan ditulis nomor 1. Ya, silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Soalnya enggak usah. Jadi soalnya kan sudah langsung ditanyakan. Silakan langsung jawab. Silakan sambil dirembuk sama temannya. Jadi gagal produksi ya kan? Ya. Tuh, terus apa ini?
Distribusi. Yang kedua adalah distribusi impor beras. Sudah ditulis? Sudah? Ditulis. Yang pertama sudah? Yang tadi itu. Yang pertama, gambarnya apa tadi? Nah, ini. Sudah? Kelompok 2 sudah? Berikutnya kelompok 3 sudah? Terus kasus yang ketiga adalah tentang konsumsi beras. Konsumsi beras. Ya? Nomor 2 ini tadi. Yang pertama adalah gagal panen. Ya kan? Yang kedua distribusi impor beras. Yang ketiga konsumsi beras. Sudah? Sudah ditulis semua? Sudah. Nah, silahkan kalian rembuk bersama. Jawabannya, apa yang menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Apa yang kalian tahu? Yang menyebabkan tanah itu menjadi kering apa? Terlalu panas. Silakan dibicarakan bersama, dirembuk bersama, ditulis di kertasnya. Ya. Jadi itu 1, 2. Kenapa sampai terjadi kekeringan? Tahu kan? Ya. Kan kalian di sini dekat dengan apa? Dengan persawahan, dengan Tegal, hutan, ya kan? Tahu kan? Sekarang kok kering? Kenapa? Pastinya ada sebabnya. Silakan. Sudah? Yang pertama sudah? Penyebab kekeringan sudah? Yang menyebabkan sawah kering. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Penyebab sawah kering. Sudah. Berikutnya adalah kenapa negara kita butuh impor beras, butuh mendatangkan beras yang banyak dari luar. Misalnya kita mendatangkan beras. Halo? Indonesia mendatangkan beras dari Malaysia atau India. Kenapa? Kok mendatangkan beras banyak ke negara kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Yang mana yang lebih subur? Ya, karena tanahnya lebih subur, maka berasnya banyak. Nah, berarti beras di Malaysia atau India lebih banyak daripada Indonesia. Berarti Indonesia kurang apa banyak berasnya? Kurang. Maka itu menjadi sebab, ya kan? Jadi sebab negara kita mendatangkan beras atau mengimpor. Silahkan ditulis. Kan kalian sudah menemukan jawabannya. Ini, jatuh. Sudah kan? Tadi tuh hujan berhenti. Hujan kan enggak lama tidak hujan untuk kemarau. Pengairan irigasi ya, silakan. Sudah? Sudah alasannya sudah ketemu? Impor beras. Sekarang yang ketiga. Konsumsi. Kita tahu Indonesia itu masyarakatnya banyak apa tidak? Rakyatnya. Kenapa banyak? Karena banyak, angka kelahirannya tinggi. Sehingga kurang lebih berapa sekarang jumlahnya? Jumlah penduduknya berapa? Ratusan juta, ya kan? Sehingga butuh berasnya itu banyak apa sedikit? Banyak. Sedangkan lahan itu masih ada kendala yang kering, karena kurang pupuk, akhirnya berasnya kurang. Jadi kira-kira kalau berasnya sedikit, cukup enggak untuk dibeli oleh kita semua? Cukup enggak? Enggak cukup. Kalau enggak cukup berarti apa? Kita akan kelaparan, ya. Dan kelaparan akhirnya. Oleh sebab itu, kita harus apa? Bijak dalam menggunakan beras. Selain itu, makan kita pun tidak hanya
Beras, makanan pokok kan tidak hanya beras. Bisa enggak sebutkan makanan pokok selain beras? Ada nggak yang bisa? Angkat tangan. Yang berani jawab? Yang angkat tangan siapa? Namanya? Nama yang baru. Nama yang baru Sri Devi. Sri Devi mau menjawab. Silakan Sri Devi menjawab. Roti. Bahan dasarnya dari bahannya tepung. Tepung apa? Terigu. Padahal tepung terigu itu dari luar, ya kan? Masih impor lagi. Betul juga itu pengganti, cuman mahal. Ada nggak yang produk lokal? Enggak, tadi Sri Devi dulu. Produk lokal selain roti yang ditanam oleh petani kita di sini. Apa? Yang mengandung karbohidrat. Jagung. Betul Sri Devi. Kamu? Namanya dulu. Nama yang baru siapa? Xiaofan. Dari Cina berarti. Wucelai, ya kan? Silakan, Xiaofan, kamu jawab apa yang saya tanyakan tadi. Kacang hijau bisa. Kenapa pilih kacang hijau? Muncullah dari pikiran juga. Tapi kira-kira seandainya tidak ada beras, kamu mau nggak makan kacang hijau? Loh, kok jadi contoh? Ya sudah. Padahal itu juga mengandung karbohidrat. Ada yang lain? Selain Sri Devi dan siapa? Wucelai? Siapa? Xiaofan. Selain Sri Devi dan Xiaofan ada yang lain? Kelompok sini ingin mencontohkan makanan pokok selain beras? Makanan pokok selain beras. Yang ini tadi roti, jagung, ini kacang hijau. Kelompok? Halo? Atau ya Mas? Berat, jangan terlalu berat dipikir. Apa? Kelompok 3? Selain beras, selain jagung, selain kacang hijau, ada lagi makanan pokok? Apa? Es krim itu kan semacam snack ya. Kan itu bahannya dari susu. Kan masih ada yang namanya yang biasanya dibuat tape, apa? Dibuat tape. Tape dibuat dari singkong. Namanya siapa dulu? Hah? Yang jelas, yang keras. Tiara. Enggak, nama yang baru. Tiara juga. Oh, pakai nama yang sama. Ya, ada yang lain? Bisa menambahkan? Ya, nama dulu. Nama yang baru. Adara. Silakan Mbak Adara jawabannya. Sudah tadi. Singkong. Ada yang lain? Yang biasanya jagung sudah. Yang biasanya dibuat donat. Nah, ubi. Kita sudah ambil kesimpulan, ditulis di kertas masing-masing. Ada ubi, ada jagung, ada singkong, ada kacang hijau, ada terigu. Silakan, mungkin bisa diulangi apa yang tadi ditulis yang sudah disimpulkan bersama sebagai pengganti beras. Silakan Mbak Adara. Silakan dibaca. Makanan pokok pengganti beras adalah ubi, jagung, singkong. ya, oke. Terima kasih Mbak Adara. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya ada gambar lagi nih. Ini menggambarkan bahwa Indonesia itu kaya akan hasil laut, kaya hasil hutan. Itu digambar, coba bayangkan, begitu hijaunya.
Sebenarnya kita itu tidak kekurangan lahan. Mestinya juga kita tidak harus kekurangan bahan pangan. Dan juga harganya tidak harus mahal. Iya kan? Jadi harapannya apa? Harapannya kalian besok mampu mengelola ini, laut, mampu mengelola hutan dengan baik dan bijak. Sehingga potensinya atau hasilnya bisa bertambah. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan hanya konsumtif, jangan hanya sebagai menjadi konsumen atau menjadi yang beli saja, yang hanya menghabiskan apa? Cepat menghabiskan apa? Uang. Karena banyak mengeluarkan biaya, karena lebih mahal kalau hanya beli. Ya, jadi diharapkan besok ketika kalian sudah menjadi lebih dewasa atau sudah masuk dunia kerja, diharapkan kalian itu bisa juga meningkatkan hasil laut dan hasil hutan. Nah, ada nilai guna di sini. Ada yang tahu nilai guna? Nilai guna. Silakan, ada yang mau baca? Ya silakan. Yang lantang. Yang lantang suaranya. Kegiatan produksi dan nilai guna. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Ya, terima kasih, mantap, luar biasa. Tos dulu. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kelompok mana saja atau siapa saja? Sudah tahu kan apa itu produsen? Produsen? Ada yang tahu? Apa itu produsen? Kelompok 3? Tahu produsen? Halo? Tahu nggak produsen? Artinya produsen? Nggak tahu? Ada yang tahu? Barang atau sesuatu itu kan bisa ada karena ada yang buat, ya enggak? Ada yang tahu? Apa itu produsen? Pabrik. Betul. Pabrik itu apa? Berarti sebagai apa? Membuat barang. Nah, membuat barang. Jadi produsen itu yang buat, yang menciptakan barang, yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Betul. Saya kasih nilai 250. Ya, dari 1000. Dari 300. Berikutnya mungkin bisa menjelaskan juga, Mas Syoven. Mas Syoven tadi sudah bisa menjawab produsen. Distributor, tahu nggak? Distributor kan sudah ada barang dibuat untuk sampai kepada masyarakat atau yang beli, konsumen, harus gimana supaya sampai dibawa atau antar atau diangkut. Sekarang kan sudah ada yang namanya apa? COD. Ya kan, tahu kali kalau COD pasti sering pesan semua ini. Coba ya, kalau tidak ada itu tidak akan pernah sampai apa yang kalian butuhkan, apa yang akan kalian beli. Masa kalian akan beli ke pabrik? Misalnya pabriknya di Surabaya. Ayo teman-teman, kita naik bis ke Surabaya. Mau beli apa? Beras. Kan terlalu jauh ya. Jadi itu. Jadi harus ada yang membuat, namanya produsen, ada yang nganter atau ngangkut sehingga sampai ke rumah masing-masing. Distributor. Terima kasih Mas Syovan. Konsumen, ada yang tahu? Konsumen. Saya harap ada yang tahu. Konsumen.
barangnya dibuat, barangnya diantar, kemudian ada konsumen. Siapa konsumen? Apa itu konsumen? Orang yang membutuhkan. Kurir tadi Mbak yang sudah diantar Mbak Arda. Biar supaya lebih jelas, namanya, nama barunya, yang jelas, yang keras. Nina. 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 Lina. Nina. Nina. Mana tulisannya? Kok sulit ejaannya? Rina. Romeo India Nancy Alpha. Ya, silakan dijawab tadi Mbak. Apa Mbak Rina, konsumen itu? Barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Enggak, tadi kan ada yang buat, ada yang ngantar, terus kemudian ada konsumen. Siapa itu konsumen? Apa itu? Barang yang dibutuhkan. Yang membutuhkan barang tadi kayaknya. Jawabannya tadi. Ya. Kok berubah? Tadi kan yang membutuhkan barang, bukan? Tidak menjawab itu. Ya kurang tepat sedikit. Jadi konsumen itu yang membutuhkan barang. Ya. Sudah hampir benar. Tapi sedikit lagi. Tadi mengatakan apa? Dibutuhkan, ternyata konsumen itu yang membutuhkan. Ya. Jelas sudah? Produsen, distributor, konsumen sudah jelas. Oke. Terima kasih Mbak Rina. Terus dulu. Oke. Selanjutnya kegiatan produksinya ya. Nah, coba ada yang mau baca? Dari berdasarkan penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi satu nilai guna bentuk atau form utility. Ada yang mau bantu baca? Siapa tadi? Mbak Arda, silakan. Adara. Nilai guna bentuk from utility, suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu jati berubah menjadi kursi, meja, lemari, dan barang lainnya. Terima kasih. Terus dulu. Jadi barang itu ketika masih bentuknya seperti contoh kayu ini, meja ini ya. Kalau bentuknya masih kayu, kira-kira mahal mana kalau sudah bentuknya kayunya segini, 1 meter lah. Ditaruh begitu saja. Dibandingkan dengan meja atau kursi. Lebih mahal mana? Lebih mahal meja atau kursi? Terima kasih jawabannya. Kenapa? Kok jadi lebih mahal? Sama-sama kayu. Karena sudah apa? Mengalami perubahan bentuk. Ya. Karena sudah mengalami perubahan bentuk. Siapa yang menyebabkan barang kayu tadi berubah bentuknya? Siapa? Manusia, betul, Mbak. Manusia, tapi siapa? Kan tidak mungkin Pak Guru atau Bu Guru. Karena tidak bisa. Ya. Tukang apa? Mantap. Terus dulu. Tukang kayu, sehingga karena ada tukang kayu, sehingga kayu yang hanya sepanggal atau sepotong kayu bisa menjadi bentuk meja, kursi, dan lemari. Sehingga tukang kayu bisa menjual hasilnya menjadi lebih mahal dan lebih baik harganya. Silakan saya kumpulkan kertasnya. Enggak, pulpennya silakan kalian kalian bawa. Kalian manfaatkan baik-baik. Saya kumpulkan dulu sebagai penilaian kalian semua. Berikutnya, dari apa yang kalian tulis tadi, ketika dijadikan satu adalah seperti itu. Ya, ini adalah kesimpulannya dulu. Ada yang mau bacakan? Silakan Mas Jovan. Jangan lantang. Kesimpulan kita hari ini. Pembelajaran ekonomi kelas 7 fase D mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan secara umum berjalan dengan baik.
Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dengan menerapkan variasi metode pembelajaran, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dan memberikan materi pegayaan yang relevan. Diharapkan siswa dan lebih memahami konsep-konsep ekonomi dan memiliki minat yang lebih besar terhadap mata pelajaran ini. Ya. Pak Guru akan bertanya, apakah semuanya ya, untuk semua kelompok 1, 2, 3 perhatikan. Apakah saya tadi menjelaskan tujuan pembelajaran dan capaian pelajaran serta melakukan penilaian? Ya. Ini tadi. Jadi bisa dikatakan hasil diskusi kita hari ini karena berjalan baik. Ketika saya bertanya kalian menjawab, berarti kita berada di posisi apa? Baik sekali apa baik? Baik sekali, karena berjalan. Ketika saya bertanya kalian menjawab, berarti pertemuan kali ini kita mendapatkan nilai A atau 86 untuk semuanya. Oke, tepuk tangan. Semangat pagi. Mantap. Kita tambah, nanti kalian akan saya kasih tugas di rumah ya, boleh? Observasi ya. Saya tugasnya apa? Kalian saya tugaskan pergi ke toko. Dicatat 10 barang saja. Nama barangnya apa, harganya berapa. Ya, pertemuannya akan datang pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Ya, dicatat. Dan jangan lupa nanti dibaca di rumah, di buku siswa itu. Atau lagi santai dibaca. Tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama berdoa, memohon agar apa atau ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi rahmat bagi kita semua. Silakan Mas Jafar dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufana bima razaqtana inna yawmuna rabbika inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi ini, Pak. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan observasi, yaitu Pak Ivan melaksanakan praktik mengajar. Di situ saya mohon izin Pak Ivan untuk menyampaikan hasil observasi saya, Pak Ivan. Hasil observasi saya itu Pak Ivan sudah mantap melaksanakan modifikasi untuk cara memanggil peserta didik. Itu juga menjadikan inspirasi saya, Pak Ivan. Di mana Pak Ivan memancing peserta didik untuk supaya dia itu menamai dirinya sesuai dengan apa yang mereka fan, apa yang mereka sukai, sehingga mereka tertarik dan sangat tampak sekali di pembelajaran tersebut hidup banget pembelajaran, karena yang biasanya namanya sendiri terus dipanggil nama artis sesuai dengan permintaan peserta didik tersebut. Itu gimana Pak Ivan kok bisa timbul ide-ide seperti itu, Pak? Ya, pertama begini, karena saya memang tugas saya itu di pedesaan, ya agak jauh dari kota, bahkan jauh dari kerajaan. Dan kebetulan juga di atas gunung, di lokasinya juga di hutan, bukan hutan, memang wilayahnya wilayah hutan. Iya, Jadi memang anak-anak itu kan kurang yang namanya main, hiburan, Iya. karena sebagai orang tua. Dan tetapi tantangannya adalah dalam kondisi yang seperti itu, anak-anak itu pegang HP, smartphone yang dia pegang. Oh iya. Jadi dengan adanya smartphone dia pegang, itu fokus anak-anak setiap harinya dalam 24 jam. Mungkin sebagian besar waktunya itu pegang HP. Begitu ya. Pegang HP. Nah, disinilah tantangan bagi saya, ini adalah tantangan, challenge. Gimana supaya saya bisa menarik perhatian anak-anak ketika di kelas. Karena otomatis ketika jam
pegang HP-nya itu lama, itu akan pengaruh Pak. Iya. Dengan ininya, dengan apanya fokus anak-anak kepada saya terutama. Jadi saya ini harus caper gitu intinya. Iya. Saya kalau nggak caper berarti saya kalah sama smartphone-nya mereka gitu. Oh iya betul. Berarti di situ sehingga menimbulkan peluang untuk menarik perhatian peserta didik ya. Muncul ide lah seperti Iya. itu. Tapi saya lihat di waktu pada saat observasi tersebut hidup banget, apalagi sambil lalu di CCTV beberapa ice breathing juga Pak Ivan menampilkan beberapa video dan juga sumber-sumber sumber baca yang lain itu sangat nampak sekali diferensiasinya Pak. Nah di situ kira-kira menurut Pak Ivan saat observasi itu apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki yang merupakan jadi tantangan kemudian ke depan Pak? Yang perlu diperbaiki tentunya kan harus ada yang namanya pengembangan, inovasi lagi, Iya. kreativitas lagi. Kemarin kan cuma simple, sederhana sekali, merubah nama. yang tiap hari panggilannya mungkin ini si Yanto, Ya. ini si Ahmad. Mungkin sudah sering dipanggil begitu, kalau di rumah dan sekitarnya dia bosan, sehingga kalau dipanggil lagi karena malu, karena kontur rumah mereka itu perbukitan, jadi suara itu lantang. Iya. Lantang diulang-ulang kalau dipanggil orang tua itu biasanya kadang udah nggak begitu peduli. Nah, supaya menarik perhatian berarti harus ada panggilan yang berbeda gitu Oh iya. supaya Sesuatu yang berbeda begitu. berbeda tapi mereka bisa mencuri perhatian mereka di otak mereka gitu. Iya, Alam bawah iya. sadarnya. Saya itu berarti dipanggil gitu. Jadi setelah ini akan ada lagi selain mungkin kalau kemarin perubahan nama, Ya. yang kedua mungkin dari sisi kostum mungkin ya, Waduh. kostum atau simbol lah. Dari topinya gitu, mungkin kaos tangan nggak apa gitu, yang menjadi kalau contoh misalnya kalau pahlawan misalnya kalau kita mencontohkan Soekarno, Iya. yang identik dengan kopiah dengan tongkat komando. Masuk. Ya, jadi itulah rencana selanjutnya. Ya, kira-kira target untuk mencapai programnya Pak Ivan tersebut. Yang program tambahan. Iya, program tambahan. Saya pernah perkirakan penggunaannya ini kan saya lihat dalam 2 minggu dulu, 2 kali pertemuan lah. Step by step begitu. Ya, 2 kali pertemuan tiap rombel atau katakanlah 2 kali pertemuan itu berarti 2 kali 4 JP. 2 kali 4 jam pelajaran. Nah, ketika memang itu anak-anak bisa memperhatikan saya, bisa fokus ke Ya, saya. nampak sekali itu, Bang. Ya. Nampak sekali. Iya. Jadi nanti di pertemuan ketiganya, jadi sebelum pertemuan ketiga nanti akan ada prakondisi untuk anak-anak. Nanti bisa mungkin membawa simbol-simbol apanya dari apa yang mereka idolakan. Oh iya. Biasanya ada kan, setiap idola itu punya sesuatu Ciri khas. Ya. Kemudian Pak Ivan, siapa kira-kira yang bisa membantu dalam proses tersebut? Siapa saja, Pak? Yang jelas yang sering diskusi saya itu dengan teman-teman rekan sejawat terutama. Nah, khususnya juga guru bimbingan konseling. Oh, iya. Konseling sebagai orang yang mementoring bimbingan psikologinya, psikologi anak peserta didik, dan dalam koordinasinya ini juga dalam sepengetahuan dan bimbingan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Dan juga sebenarnya ada juga yang secara tidak langsung juga ikut berperan di sini, termasuk penjaga sekolah dan lain-lain. Karena ini sifatnya kita kan membangun sebuah komunitas sistem. Iya. Jadi biar menjadi sebuah kebiasaan, diulang-ulang aja menjadi sebuah budaya. Ya, sangat menarik Pak Ivan, apa yang telah dilakukan Pak Ivan setelah apa yang kita laksanakan pada saat observasi itu sangat menarik dan sangat menginspirasi saya Pak. Itu insya Allah saya akan gunakan juga di pembelajaran dari Bapak. Terima kasih juga. Selanjutnya mohon bantuan dan refleksi dari Bu Nur sebagai supervisor. Monggo. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Kegiatan pasca observasinya berjalan lancar dan alhamdulillah seperti ya Bapak. Baik, dari catatan kami tadi Bapak Agus selaku coach dan Bapak Ivan selaku kunci di sini sudah melakukan percakapan yang cukup membangun
salah satunya tadi Pak Agus juga di awal itu jadi tidak langsung bertanya, tapi memberikan apresiasi positif atas kegiatan yang sudah dilakukan Kak Ivan. Itu sangat bagus sekali Bapak untuk mengawali sebuah coaching. Jadi di coaching ini tidak hanya kita langsung bertanya, tapi apresiasi juga perlu untuk membandingkan bagaimana perasaan si coaching tersebut. Bagus sekali Pak Agus. Kemudian juga Pak Agus sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka pada Pak Ivan, sehingga Pak Ivan pun menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya yang akan datang, seperti program yang akan dilanjutkan berikutnya atau pengembangan diri yang akan dilanjutkan pada berikutnya. Itu di catatan saya. Kemudian kunci juga agak tegang ya Pak ya, agak tegang ya. Sedikit. Sedikit. Iya. Bagus sekali Bapak. Jadi harapan kami di sini coaching supervisi akademik itu tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tapi Siap. Bapak Ari dan juga Bapak Ivan bisa melanjutkan kegiatan coaching ini pada kegiatan-kegiatan yang lain Siap. kiranya dibutuhkan. Begitu ya Bapak? Siap. Oke, alhamdulillah. Saya nilai cukup bagus, sangat bagus sekali. Pertanyaan terbuka sudah, menjadi pendengar yang baik sudah cukup dalam coaching supervisi akademik. Demikian Bapak. Terima kasih. Demikian pasca observasi kita. Terima kasih Pak Ivan juga Bu Nur sebagai Ya, sama-sama, pendamping Pak. individu yang selalu senantiasa bersabar dan telaten mendampingi saya selaku GGB-nya Bu Nur. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.